saudara-saudara, ada sedikit kesalahan teknis. Kita akan segera memulai kembali. Selamat malam. Oke. Ya. Baik, kita akan kembali berdoa untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami datang kepada Tuhan untuk menikmati saat-saat kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Biarlah momen yang tidak biasa ini kami nikmati sebagai tuntunan Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada pikiran dan hati kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat Mazmur yang tentu sudah sangat akrab bagi kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari saya ulangi sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, apa yang Anda bayangkan ketika membaca atau mendengarkan ayat ini? Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Jika saudara-saudara sama dengan saya, maka kita akan membayangkan hamparan rumput yang begitu hijau, mungkin yang berbukit-bukit, dengan langit yang cerah, udara yang sejuk. Dan situlah domba-domba bisa menikmati yang segar, air yang tenang, yang menyegarkan tubuh mereka. Mereka bisa makan dan minum sepuasnya. Bayangan itu tentu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika kita mempertimbangkan daerah Timur Tengah, di mana Daud, si penulis Mazmur ini tinggal, ia pernah menjadi gembala di situ. Kondisi yang kita bayangkan tadi yang serba hijau, yang serba segar, itu mungkin hanya berlangsung 2 atau 3 bulan dalam 1 tahun. Dalam 9 atau 10 bulan, bahkan dalam 1 tahun itu, yang adalah pada padang tanah yang kering dan berbatu. Bukan hijau, tapi coklat yang kering. Tapi jika demikian, Bapak Ibu Saudara, bagaimana domba-domba itu bisa makan? Justru di masa-masa yang kering itu, masa-masa yang panjang itu, masa-masa yang kekurangan itu, semakin terlihatlah, semakin terbuktilah kualitas gembala yang baik. Di saat pagi hari, sang gembala itu menuntun domba-dombanya keluar dari kandang untuk menikmati rumput demi rumput. Rumput yang mana? Rumput yang terlihat coklat seperti jerami yang kurus. Tetapi saat pagi hari, ketika embun itu belum menguap, ada air di dalam rumput itu. Rumput itu masih bisa dimakan oleh domba-domba. Gembala yang baik itu menuntun pada bebatuan.
kok bebatuan? Ya, karena di balik batu itu masih ada sisa-sisa air, sisa-sisa embun yang bisa diminum bagi domba itu. Gembala yang baik itu menuntun dombanya langkah demi langkah supaya kebutuhan makan dan minum mereka cukup hidup hari demi hari. Gembala yang baik menuntun dombanya makan dan minum tidak berlebihan, tetapi juga tidak berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menuliskan takkan kekurangan aku, ia bukan ingin menggambarkan suatu kondisi yang selalu berlimpah makanan dan minuman jasmani, suatu situasi yang selalu menyenangkan. Tetapi Daud mau menggambarkan suatu keamanan di bawah tuntunan gembala yang mengasihinya, yang mencukupi kebutuhannya. Cukup, tidak kekurangan. Belakangan ini bukankah banyak orang mengalami masa-masa kering itu, Bapak Ibu Saudara? Mungkin saya mengalami dan saudara-saudara juga. Masa-masa seperti berjalan di padang tanah yang kering, berpasir, jarang rumputnya. Kalau ada pun rumput itu tidak hijau, melainkan mungkin coklat seperti jerami. Kekeringan ini bukan melulu soal finansial, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jarang bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan sanak saudara kita yang dekat, kita kering secara sosial, bukan? Ketika kita jenuh di rumah dengan terbatas aktivitas kita, bukankah kita kering secara emosi? Ketika kita harus bekerja dan belajar, dan kita tidak ada cukup ide baru, bukankah pikiran dan ide kita juga kering? Kreativitas kita kering. Dan jiwa kita pun bisa kering lelah karena kekhawatiran, kegelisahan. Jangan-jangan kita tertular penyakit. Jangan-jangan saudara-saudara kita, orang tua kita tertular penyakit. Bahkan spiritualitas kita kering karena kita sulit untuk beribadah seperti yang biasa. Ketika Daud menuliskan Tuhan adalah gembala, lewat pengalaman hidupnya, Daud mencoba mengajak kita untuk berfokus pada Tuhan, Sang Gembala yang baik itu. Kita berfokus pada Tuhan, Gembala Agung yang mengasihi kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Jika kita berfokus pada angan-angan kita, akan suatu padang rumput yang hijau, air yang tenang, maka mungkin kita akan mencari jalan yang lain. Kita akan tenggelam dalam kekecewaan kita. Kita akan mencoba mencari jalan yang lain sesuai dengan kehendak kita. Dan kita akan lari dari tuntunan Tuhan. Tapi jika kita fokus pada Gembala yang baik, Sang Gembala Agung itu yang menuntun kita, maka kita dalam tuntunannya akan dicukupkannya. Bukan hanya secara ekonomi atau finansial, tetapi walaupun kecil, ada ide baru, ada pikiran baru untuk kita kerjakan. Ada kesegaran jiwa baru ketika kita setidaknya bertemu satu orang saja. Ada kesegaran spiritualitas yang baru ketika kita merasakan, menikmati embun-embun firman yang dibacakan, yang disiarkan. Mari kita belajar untuk berpuas diri, bukan karena situasi kita yang selalu berlimpah, tetapi
tapi karena tuntunan Gembala yang baik dan setia. Saudara, mari kita ambil saat tenang, saat teduh bagi kita masing-masing dimanapun kita berada. Sementara pujian dilantunkan, mari kita kembali memfokuskan diri pada Sang Gembala yang baik. Ia yang bukan hanya memberikan tuntunan dan menyediakan kebutuhan kita, bahkan Ia yang memberikan hidupnya dan nyawanya bagi kita supaya kita terlepas dari belenggu dosa dan dapat hidup berelasi dengan Allah pencipta kita. Mari saudara-saudara, sementara pujian ini dilantunkan, ambil saat teduh bagi kita masing-masing. Kita kembali berfokus pada tuntunan Sang Gembala yang baik. Mari kita ambil waktu. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Gembala yang setia, Gembala yang baik. Di saat badai bergelora, di saat situasi tak menentu, di saat hidup kami terombang-ambing, tetapi Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memegang dan memeluk kami erat melewati seluruh masa kehidupan kami. Bila jiwa kami tenang di
di dalam Kristus yang menuntun kami mencukupi kebutuhan kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk pilkada hari ini yang berjalan dengan lancar. Sejauh ini rupanya kami tidak mendengar ada kerusuhan, ada situasi tidak mengenakan yang disebabkan oleh pilkada hari ini. Mohon Tuhan tuntun prosesnya supaya Indonesia ini menemukan kepala-kepala daerah yang takut akan Tuhan, yang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan. Siapapun mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang berdaulat untuk menuntun, mengarahkan mereka, para pemimpin kami. Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk Pak Agus, saudara kami di Sentul Laguna. Sekitar 2 bulan lalu, beliau mengalami kecelakaan dan sampai hari ini masih dalam masa-masa pemulihan. Tuntunlah proses pemulihannya Tuhan. Tuntunlah proses fisioterapi yang harus berjalan rutin 2 minggu sekali. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesatuan hati untuk Ibu Maria, istrinya, dan kedua anaknya. Biarlah di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, mereka terus dapat merasakan tuntunan Sang Gembala yang agung. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berat secara finansial, secara ekonomi di masa-masa pandemi ini. Saudara-saudara, mari bersama saya sebut nama mereka dalam hati, sebut nama mereka dalam doa kita. Kalau Anda mengenal kondisi atau situasi saudara-saudara kita ini, doakanlah secara khusus di hadapan Tuhan. Biarlah mereka terus dituntun oleh Gembala yang mencukupkan kebutuhan mereka. Mari saudara-saudara kita ambil waktu untuk mendoakan saudara-saudara kita yang kita tahu mereka harus berjuang secara ekonomi, secara finansial. Mari kita juga berdoa. Mereka di hadapan Sang Gembala yang baik, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka terus dituntun untuk mendapatkan kesehatan kembali. Mari kita berdoa, kita sebut nama saudara-saudara kita yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk saat-saat di mana kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengar nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh mendengar firman Tuhan diberitakan dan disiarkan. Mari Tuhan tuntun kehidupan kami. Ajar kami berpuas akan tuntunan tangan Tuhan. Inilah kami domba-Mu Tuhan. Tuntun kami. Nama-Mu Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Gembala yang setia, Gembala yang baik. Amin.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ingatkan kembali besok hari Kamis akan ada pemahaman Alkitab dan juga hari Jumat GKI Ngagel juga mengadakan IG Live bersama Kita Bisa, mana kita akan berbagi cerita hidup dari saudara-saudara kita. Sampai jumpa minggu depan di Bersamamu Bapak. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua.